Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada sore hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada SSMS, BBTN, yang ketiga ada BBNI, dan yang keempat ada ICBP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah SSMS atau Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Di sini bagi teman-teman yang sudah sempat menonton analisa saya di bulan kemarin, di bulan November, saya sempat memberikan analisa untuk entry di level supportnya yang ini, kisaran harga 750 dan 790-an. Bagi teman-teman yang sudah masuk di level support tersebut, sekarang SSMS ini sudah menguji resistennya di 870-80. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli, bisa pertimbangkan take profit apabila SSMS ini nanti ditutup di bawah level resisten di 870 sampai 880. Jadi, jika perdagangan Senin ini SSMS mengalami koreksi dan sampai ditutup di 870, teman-teman bisa pertimbangkan take profit dulu pada SSMS. Tapi selama masih bisa bertahan di atas level 870, masih sangat layak di hold. Dan untuk pergerakan dari asing sendiri, di sini asing terlihat keluar terus pada saham SSMS. Mandar juga terlihat melakukan distribusi besar secara rata-rata di tanggal 30 sampai tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember ini. Untuk stok RSI-nya di sini masih mengarah ke atas dan mendekati jenuh belinya. Dan untuk stok indikator MACD di sini sudah mengindikasikan adanya peningkatan karena di sini sudah terjadi persilangan dan mulai mengarah ke atas. Jadi teman-teman yang sudah beli bisa hold saham ini. Jika nanti dia melanjutkan kenaikan, maka target selanjutnya adalah di kisaran harga sini di 950 next targetnya. Tapi bagi teman-teman yang ingin masuk untuk saat ini karena harganya sudah naik cukup kencang, sebaiknya wait and see dulu di sekitar area MA200 di 830 sampai 40. Wait and see area tersebut. Apabila terjadi rebound saat mengalami koreksi, teman-teman bisa masuk. Itu bagi teman-teman yang belum punya posisi. Bagi yang sudah punya posisi, masih layak di hold apabila harganya masih berada di atas 870 sampai 880 pada sini. Masih layak di hold apabila nanti mengalami koreksi tutup di bawah 870, take profit dulu. Apabila belum, teman-teman bisa hold dulu saham ini atau take profit selanjutnya di 950. Ini untuk MACD sih confirm dia akan naik. Terus stok RSI sendiri juga masih confirm dia akan masih naik. Jadi menurut saya peluang ke 950 ini cukup lebar atau peluang untuk dicapainya cukup tinggi. Walaupun di sini bandar terlihat distribusi besar dan asing keluar terus pada saham ini. Apabila dia sudah berhasil menguji resisten di 950 ini, dia sudah berhasil breakout, jadi kemungkinan akan terus melanjutkan kenaikannya. Dia mungkin next targetnya adalah di area ini. Jika 90 berhasil dilewati, adalah sekitar 1050. Tapi kemungkinan kalau setelah menyentuh 950, ini akan terjadi koreksi. Mungkin koreksinya bisa sampai ke level supportnya di 870 sampai 880. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk, wait and see di area support di MA200 830 sampai 840. Bagi yang sudah punya posisi hold saham ini, jika ditutup di bawah 870 bisa pertimbangkan take profit dulu dan buyback dan amati di 830 dan 840 untuk masuk lagi di SSMS. Apabila nanti bagi yang belum punya posisi SSMS ini berhasil menguji di 950
50 di resisten selanjutnya. Teman-teman bisa wait and see di area 870 sampai 880 untuk masuk. Jika SSMS ini berhasil menguji resisten di 950. Jika dia terus melanjutkan kenaikan. Jadi tunggu dia koreksi baru kita masuk. Level yang bagus itu kita 870 sampai 880. Jika dia terus melanjutkan kenaikannya. Itu untuk SSMS. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah melihat video saya bulan kemarin, sekarang sudah floating profit bagi yang belum taking profit. Selanjutnya yang kedua adalah BBTN. Oke, untuk BBTN di sini support terdekatnya di area ini teman-teman di 1590 sampai 1600. Dan untuk resisten terdekatnya di 1700. Ini. Di sekitar sini 1790 sampai 1800. Untuk BBTN ini saya melihat kecenderungannya ini akan mengalami koreksi teman-teman, karena di sini stok RSI-nya di sini masih terlihat akan mengarah ke bawah dan sudah mendekati area jenuh jualnya. Dan untuk indikator bandar detektor sendiri terlihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah sedikit secara rata-rata dari hari Senin sampai sekarang. Untuk asing sendiri pergerakannya di sini asing masih terlihat dalam seminggu ini mengakumulasi saham ini. Nah, sedangkan untuk indikator MACD di sini kita harus waspadai karena sini sudah terjadi persilangan dan dia mulai mengarah ke bawah. Jadi sangat rawan ini untuk BBTN ini koreksi. Bagi teman-teman yang sudah beli bisa pertimbangkan take profit dulu pada BBTN dan bersiap buyback di sekitar area ini 1590 sampai 1600. Bisa mati area itu, dan area selanjutnya yang kita bisa mati adalah di 1430 sampai 1440 untuk BBTN. Jadi bagi yang sudah masuk atau sudah punya posisi untuk trading jangka pendek bisa pertimbangkan take profit dulu. Dan untuk tren jangka panjang di sini bagi yang untuk jangka panjang di sini level yang diwaspadai adalah di MA 200 di sekitar 1280 sampai 90. Itu adalah level cut loss teman-teman. Jika ditutup di bawah level itu sebaiknya taking profit dan atau cut loss dulu karena kemungkinan dia bisa kembali ke level 1030 sampai 1040. Untuk tren jangka panjang level yang diwaspadai adalah di 1280 sampai 90. Untuk trading jangka pendek menurut saya sudah cukup, ini bisa take profit dulu dan bisa amati area selanjutnya 1590 sampai 1600 dan area kedua 1430 sampai 1440. Apabila setelah menyentuh 1590 sampai 1600 ini rebound, stok RSI-nya sudah mulai menyilang dan mengarah ke atas kembali, teman-teman bisa masuk dan take profit terdekat di area ini, di resistennya sekitar harga 17.20 sampai 17.30. Dan next resistennya adalah di sini 1800. Sorry, ini area sini sekitar 1800-an. Jadi untuk saat ini BBTN saya cenderungkan untuk taking profit dulu bagi yang sudah punya posisi. Melihat dari MACD yang sini sudah sangat rawan sekali, sudah terjadi persilangan dan mulai mengarah ke bawah. Ini juga mulai melemah. Jadi patut kita waspadai, BBTN sangat rawan mengalami koreksi. Selanjutnya saham yang ketiga adalah saham BBNI. Oke, untuk saham BBNI di sini untuk support terdekatnya di area 5610 sampai 20. Dan untuk resistennya adalah di 6720 sampai 30.
Ini BBNI sudah mencoba menguji resistennya di 6720 sampai 30, cuma di sini dilihat dari pergerakan asingnya, asing lebih banyak keluar dari saham ini, sehingga menyebabkan BBNI ini untuk naik agak sulit dan pergerakannya terbatas. Dan untuk pergerakan bandar detektor sendiri, terlihat dari hari Senin sampai hari Jumat ini bandar melakukan akumulasi secara rata-rata dengan jumlah yang kecil. Untuk stok RSI sendiri, di sini sudah mendekati area jenuh jualnya dan di sini sudah terlihat ada persilangan. Kalau besok ini ditutup dengan candle merah hari Senin, kemungkinan BBNI akan kembali menguji area di 5610 sampai 5620. Jika candle hijau, kemungkinan dia akan ke 6720 sampai 30. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya posisi di BBNI, bisa hold saham ini, take profit di 6720 sampai 30. Apabila nanti di bawah hari Senin ini BBNI ditutup di bawah MA10 di kisaran harga 6.185, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit dahulu dan bisa atur buyback di 5610 sampai 5620. Itu untuk area pertama, dan area selanjutnya di 5340 sampai 5350. Area ini teman-teman bisa buyback di sini. Karena untuk kecenderungannya untuk BBNI ini masih menguat, cuma pergerakannya terbatas. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk, wait and see dulu karena di sini resistennya sudah sangat dekat di 6720 sampai 30. Sebaiknya tunggu koreksi di 5610 sampai 20 dan 5340 sampai 50. Di rentang harga tersebut teman-teman bisa melakukan akumulasi beli. Untuk indikator MACD sendiri di sini masih mengarah ke atas, tapi di sini sudah mengalami penurunan dari volumenya, terlihat di sini mulai melemah. Nah, saya takutkan jika Senin BBNI melemah akan terjadi persilangan. Jika sudah menyilang berarti confirm ini BBNI akan mengalami pelemahan menurut indikator MACD. Stochasticnya juga di sini masih menyilang, sudah menyilang dan sudah berada di area jenuh jualnya. Sudah mendekati area jenuh jualnya, tapi di sini dia belum mengarah ke atas. Jadi belum dapat dikatakan bahwa BBNI ini akan mengalami kenaikan. Karena di sini masih menyilang saja, belum menentukan arah dia, jadi masih datar gini dia arahnya di persilangannya ini. Jadi bagi yang sudah punya posisi bisa take profit bila harganya ditutup di bawah MA10 di harga 6185. Jadi selama masih di atas MA10 masih bisa hold untuk BBNI. Untuk level entry-nya di 5610 sampai 20. Ya, tersebut untuk yang pertama apabila tertembus bisa di 5340 sampai 50. Itu area masuk untuk beli saham BBNI. Selanjutnya yang ketiga adalah yang keempat ICBP. Oke, untuk ICBP sendiri di sini terlihat masih tertahan di MA100. Untuk harganya apabila nanti moving average 100 ini tertembus, maka kemungkinan akan balik lagi ke supportnya di 9660 sampai 9670. Untuk resistennya yang terdekat adalah di area sini 10.570 sampai 80. Untuk ICBP bagi yang belum punya posisi bisa wait and see dulu di 9660 sampai 9670. Jika ada rebound teman-teman bisa masuk. Jika tertembus teman-teman bisa tunggu di area ini. Kisaran harga 9860 sampai 70. Jadi untuk saat ini
saya tidak menyarankan untuk masuk di ICBP, lebih cenderung untuk wait and see dulu. Untuk stop RSI sendiri di sini masih mengarah ke atas dan mendekati area jenuh jualnya atau oversold-nya. Dan untuk bandar detektor sendiri secara rata-rata di sini terlihat bandar distribusi besar dari Senin sampai sekarang. Untuk pergerakan asing juga cenderung melepas saham ini. Jadi sangat rawan kita beli atau entry saham ICBP saat ini. Lebih cenderung saya menyarankan untuk wait and see. Bagi yang sudah beli ICBP di harga bawah, mungkin ada yang beli di level 9.800-an. Level di area yang patut teman-teman waspadai itu adalah di MA 200 di 9.000. Bagi teman-teman yang sudah sempat beli di area 9.600, untuk level yang patut diwaspadai adalah di 9.860 sampai 70 di MA 200. Apabila tutup di bawah level itu, sebaiknya take profit dulu pada ICBP. Karena kemungkinan besar dia akan kembali ke level harga ini 8.950. Jadi itu adalah level yang patut diwaspadai bagi yang masih hold saham ICBP di 9860 sampai 70. Bagi yang belum punya posisi, wait and see saja dulu, switch ke saham lain. Nah, untuk ICBP saya lihat untuk kecenderungannya masih melemah. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.